Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati pengurus DPW PKS, yang saya hormati pengurus DPC PKS Pamekasan, serta para hadirin, para pengurus semua yang saya hormati. Tidak lupa bahwa teman-teman pimpinan Ormas Islam di Kabupaten Pamekasan yang tadi sudah menyatakan persis PKS, yang ini perlu betul-betul ditangkap. Bukan hanya pernyataan pergumulan, tapi ini adalah semua niat bersama untuk memenangkan Islam, istilahnya PKS tadi, khususnya di Indonesia ini. Hanya sebelumnya sampaikan, karena nama saya banyak sedikit meralat, bahwa saya sebetulnya ini kalau lahir saya di Pamekasan, di utara sini sedikit, jadi ada satu rumah dari sini. Hanya saya tahun 2010 saya harus pulang ke Madura dari Jawa. Dulu saya di Jawa, tapi saya berpikir jangan pulang ke Pamekasan, karena Pamekasan sudah banyak orang kenal. Jadi khawatir kalau orang kenal, jelek-jeleknya yang dikenal kan repot, sehingga saya tidak bisa berbuat. Akhirnya saya ambil hijrah di Sumeneb. Meskipun di Sumeneb saya tidak punya apa-apa, saudara juga nggak punya. Orang-orang bilang, berarti Pak Sayuri nikah sama orang Sumeneb. Bukan, istri saya orang Jogja malah gitu. Kaget ya kan? Kok bisa? Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Nama itu menurut saya ralat. Kiai Haji itu tidak ada. Saya nanti kalau ada yang nyebut Kiai Haji, saya khawatir PKS tidak disenangi oleh orang. Oh, ini kok ngangkat bukan Kiai, kok diangkat Kiai kan repot gitu. Jadi biar tidak keliru. Jadi mohon di Kiai Haji tolong dicoret, karena saya bukan Kiai Haji. Seperti itu. Hanya kalau teman-teman hanya ikut-ikut PKS saja tadi, karena sudah terlanjur mengatakan persis PKS. Karena PKS ngomong Kiai Haji, ngomong Kiai, padahal nggak pernah ngomong beliau sama saya Kiai itu. Akhirnya gitu. Jadi seperti itu, jadi menutup ceritalah. Terus saya langsung pada pertemuan kali ini, saya kira saya bersyukur kita bisa bertemu, minimal kita dapat silaturahim yang mungkin dulu ya mungkin ada hanya saling analisis kan, kok begini kok begitu gitu kan, tidak pernah ada silaturahim. Jadi silaturahim ini saya kira sangat penting untuk kita saling memahami bagaimana bahwa perjuangan kita sebenarnya satu, caranya yang berbeda-beda yang perlu kita tahu sehingga kita saling memahami bersama-sama. Tapi yang perlu menurut saya tidak akan banyak bicara politik, karena kalau ahli politik saya kira PKS liter. Apalagi SI ini istilahnya orang bilang baru mati suri, baru mau hidup dari mati suri gitu ya. Jadi saya bicara SI. Tapi tadi pernyataan bahwa yang secara resmi yang saya dengar langsung di forum ini, bahwa PKS akan berusaha memenangkan Islam di Indonesia ini. Saya kira memang saat ini sangat penting, karena betul-betul sekarang Islam karena mayoritas, karena secara politik sudah banyak tidak senang pada Islam bersatu. Dan saya tidak Islam bersatu sejak dulu, sejak zaman Belanda. Belanda tidak senang kalau Islam bersatu. Karena apa? Kalau Islam bersatu tidak perlu diprovokasi, maka orang Islam akan mengusir penjajah, kan gitu. Kalau bisa melaksanakan seperti itu. Termasuk pada perjalanan zaman Pak Harto semua begitu. Hanya meskipun caranya berbeda-beda. Karena kalau sementara ini menurut saya, tapi jadi kalau Islam bersatu banyak yang merasa dirugikan. Ya kadang-kadang orang Islam juga merasa dirugikan. Karena yang dulu misalnya dapat berbuat seenaknya, begitu Islam bersatu menyampaikan syiarnya, akhirnya banyak rezeki menurut rezeki hanya tidak dapat. Kan itu. Sehingga begitu akhirnya terjadi, memang orang Islam pun juga tidak kepada Islam bersatu ya. Sehingga hanya keluar fitnah kalau Islam bersatu, radikalisme dan sebagainya, biar tidak berdekat seperti itu. Sehingga maksud saya dengan pernyataan PKS tadi, saya kira memang perlu harus begitu, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk harus memperjuangkan bagaimana Islam itu menang, sehingga akhirnya masyarakat Muslim di sini atau betul-betul bisa hidup dengan bisa beribadah
dengan bisa mendekatkan pada Allah secara serius. Hanya memang gini, saya sedikit karena saya hanya melihat, bukan saya karena persoalan banyak ilmu, saya melihat jadi pengamat politik gitu. Sekarang ini kayaknya sudah lupa bahwa Allah sudah menyampaikan bahwa tujuan itu urusan Allah. Berhasil atau tidak, menang atau tidak, Allah yang menentukan. Kan, ya. Tapi sekarang kan nggak begitu masuk harus menang. Artinya tidak melihat seperti tadi yang dikatakan teman Muhammadiyah, caranya terserah, minggu tak penting, pokoknya harus menang kan. Padahal kan Allah jelas menyatakan seperti itu. Jadi tujuan itu menjadikan visi niat perjuangan kita, menang dan kalah kita sedekahkan kepada Allah. Memang kadang-kadang kita ini kalau bicara Allah itu kapan, masih di akhirat, menang harus sekarang. Kalau membunuh harus menang kan, kita bisa gitu seperti itu. Jadi intinya sebetulnya konteksnya tetap pada proses Islam itu, pada ikhtiar. Jadi ikhtiarnya harus benar. Hanya memang dengan kondisi Indonesia sekarang mengubah, memperbaiki ikhtiar proses ini memang tidak mudah. Jadi maksud saya sarankan tujuannya sudah benar, tapi tetap kita sadari bahwa menang kalah urusan Allah, sehingga proses tetap dibenarkan. Hanya memang ada seakan secara praktis sekarang sulit diluruskan kalau sudah terbiasa. Karena orang Islam sendiri menganggap itu sudah budaya, sudah biasa, kecenderungan kayak begitu. Karena kita ahli statistik kadang-kadang, hanya statistik dipakai untuk kecenderungannya. Jadi meskipun sampelnya salah, jadi kesimpulannya salah, ya tetap itu jadi kebenaran, kan itu kadang-kadang begitu. Sehingga ini yang mungkin perlu sadari. Hanya memang seperti tadi, kalau kita tidak bisa mengubah itu, jadi memang kondisi seperti itu yang malah mungkin secara teknis, justru kalau kita membenarkan akan kalah misalnya, tidak mungkin tidak masalah menurut saya selama diketahui bahwa saya memperjuangkannya suatu perbuatan yang salah. Hanya berdoa kepada Allah semoga kesalahan ditutupi. Sebab kalau salah ini dianggap sudah biasa, tidak akan pernah selesai kita. Sampai meninggal, sampai mati mungkin baru tahu, baru sadar bahwa itu salah. Karena oleh Allah akan langsung dibuktikan kalau salah atau tidak. Sehingga ini sekarang menurut saya, pengamatan saya di Indonesia ini, kesalahan itu yang sudah biasa, sudah tidak ada yang salah. Malah kalau boleh saya agak sedikit, tapi ini kan saya sebagai pribadi, sebagai orang bodoh. Kayaknya sekarang orang pinter ini punya kecenderungan membuat rasionalisasi dengan baik secara tidak sadar. Akhirnya kayak mengubah batas hak dan batil yang ditentukan oleh Allah. Sehingga yang batil menjadi wajar. Karena wajar ya dikerjakan terus sampai kapan dan dengan pongah. Dan masyarakat awam juga yang dagangannya surat akhirnya wajar dia begitu. Wong dulu perjuangannya begitu kan. Sehingga tidak pernah ada perubahan karena tidak ada kesadaran. Tapi malah yang tidak, meskipun kalau itu dilaksanakan tapi disadari bahwa suatu kesalahan, saya kira insya Allah ada usaha. Allah akan memberikan kemampuan bagi kita agar ada usaha memperbaiki itu. Sehingga akhirnya kemenangan karena Allah itu betul-betul bisa terjadi. Dan saya kira kita berbuat proses yang ada, saya kira itu kita mengharap barokah Allah itu. Yang sekarang kadang-kadang di luar sadar barokah Allah hanya sekedar ngomong, faktanya tetap tidak terlalu ini gitu. Beberapa orang itu teman-teman saya, hanya kalau yang lain apalagi alumni pesantren enggak jelas itu mantap semua kan gitu. Saya ini kan soalnya tidak punya, bukan alumni pesantren. Saya dulu alumni pesantren, pesantrennya Salafi Pak. Jadi saya alumni pesantren Salafi. Oke, jangan keliru, ini Salafi. Jadi seperti itu maksud saya. Kalau pesantren jelas aman lah. So, saya tidak berani ngomong karena saya pesantren Salafi, mengevaluasi pesantren kan repot saya kan gitu. Nah kan gitu. Jadi saya mohon maaf pada pesantren tetap saya takluk. Tapi seperti itu maksudnya. Jadi prosesnya kadang-kadang kita berbuat salah itu secara ilmu berbuat salah dalam perjalanan sudah dilupakan, bukan salah, itu sudah biasa. Sehingga tidak pernah ada perasaan mohon maaf pada Allah agar kita diluruskan ke depan. Sehingga hanya menikmati seperti itu. Sehingga ini yang mungkin menurut saya tantangan yang sangat besar, sehingga Islam mungkin oleh Allah belum dimenangkan terus. Padahal kemampuannya sudah wajar kita menang ini. Kan gitu. Jadi seperti itu yang mungkin pada PKS sebagai partai yang menurut saya tidak ngomong menurut SI, menurut saya dulu. Karena saya belum rapat. Nanti salah nanti kalau rapat. Memang PKS ini partai yang menurut saya partai yang betul mewakili Islam. Amin. Tapi tolong bagaimana konsistensi pelaksanaannya itu betul-betul dihitung. Jadi proses itu harus juga Islami. Semampunya tapi.
bukan berarti harus berubah sama. Tapi kalau disadari salah, ya pokoknya menang, pokoknya salah, ya sudah, insya Allah barokahnya hilang, kan gitu, insya Allah begitu. Ya tapi itu pernyataannya wali, bukan pernyataan saya kan hanya ngomong-ngomong saja ini. Saya hanya bicara sok, jangan percaya juga pada omongan saya, mari diteliti sama ya. Jadi saya kira itu menurut saya, insya Allah kalau kita punya niat seperti itu, mungkin pelaksanaannya masih ada minggok sedikit, insya Allah akan memberkati kepada kita, dan kemenangan 2024 ini insya Allah dimenangkan oleh Islam. Karena Allah sekarang sudah menunjukkan beberapa kekurangan orang yang tidak senang pada Islam di luar dugaan dia. Jadi kalau saya berpikir sebagai orang awam, sebetulnya itu sudah betul-betul mantap, tapi Allah membuka kelemahan itu sehingga akhirnya jadi masalah, kan gitu. Nah, sekarang misalnya contoh, sebetulnya kita ini sebagai umat Islam, meskipun kita tidak tahu latar belakangnya Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD, yang itu adik kelasnya ini sangat kami beliau, ini adik kelasnya itu. Ya, oh iya, sering jadi menteri sering suan dia. Nah, gitu. Gak ngerti kalau jadi menteri sering suan diberi uang atau tidak, saya nggak tahu. Urusan dia lah. Jadi seperti itu. Jadi artinya saya tidak latar belakang, tapi apa yang dikatakan Mahfud itu kan meskipun real. Artinya dia punya bukti. Bukti yang paling perlu kita angkat bersama sebetulnya, kalau tidak ada korupsi, yang korupsi diharamkan oleh agama itu di pertambangan, maka orang Indonesia akan melihat 20 juta per hari tanpa bekerja. Saya tidak curiga soal itu, tapi saya melihat Mahfud jelas punya dasar yang kuat. Sehingga kita tangkap nih sekarang, kan gitu. Untuk mengangkat masyarakat, tidak bicara politik untuk presiden, tapi masyarakat ini kita perjuangkan bersama. Sebenarnya kan gitu. Saya kira itu menurut saya tidak akan bicara masalah teknis. Kalau bicara masalah teknis, cara memenangkan itu saya tidak punya kemampuan apa, karena saya tidak pernah aktivis di partai politik dan lain sebagainya itu. Ya. Jadi sejak mahasiswa sudah itu. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan kali ini betul-betul memberi semangat bagi kita untuk betul-betul kita meningkatkan kualitas keislaman kita untuk memperjuangkan Islam sendiri. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.